Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang kepada anak-anak Ibu kelas 12 TKJ, AKL, dan juga OTKP. Selamat datang dalam pembelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi yang sudah Ibu berikan kepada kalian berupa catatan dan juga tugas. Pada semester 1 dan 2, kalian bisa melihat di slide ada 4 bab yang akan kita pelajari. Bab pertama yaitu pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Lalu bab kedua, perlindungan dan juga penegakan hukum. Bab ketiga, pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lalu bab terakhir adalah perkembangan persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan NKRI. Untuk 2 semester ini memang kita hanya ada 4 bab, maka dari itu akan Ibu bagi 2 bab di semester 1 dan juga 2 bab di semester 2 itu. Untuk penjelasan yang pertama, materi pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya sudah Ibu berikan catatan kepada kalian dan juga tugas, maka dari itu untuk hari ini akan Ibu jelaskan semua agar kalian bisa memahami materi kita saat ini. Untuk pembahasan di bab 1 ini ada 4 sub pokok bahasan, yaitu mengenai hak dan juga kewajiban warga negara Indonesia, hak dan juga kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila, kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban, serta yang terakhir adalah kita akan belajar mengenai bagaimana penanganan kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban dari warga negara. Gitu. Yang pertama, kalian harus tahu terlebih dahulu tujuan kita belajar itu untuk apa, untuk materi semester 1 ini. Materi pertama kita adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap toleransi, disiplin, tanggung jawab dengan baik sebagai bentuk upaya pencegahan pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban. Lalu setelah mempelajari materi berbagai macam hak dan juga kewajiban warga negara, peserta didik mampu membuat video menarik tentang pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban dengan baik. Lalu, setelah membaca informasi pada rubrik cakap teknologi, peserta didik mampu mengetahui prosedur pendaftaran hak cipta serta prosedur pengaduan pelanggaran hak kekayaan intelektual dengan benar. Setelah memahami informasi tentang hak dan juga kewajiban warga negara, peserta didik mampu melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat untuk upaya pencegahan pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban dengan baik. Dan yang terakhir adalah setelah memahami materi pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila, peserta didik mampu menghormati hak dan juga kewajiban orang-orang lain dengan penuh tanggung jawab. Itu adalah tujuan pembelajaran kita di materi bab 1 ini. Ibu langsung masuk ke dalam hak dan juga kewajiban warga negara Indonesia. Kalian bisa melihatnya di slide, itu ada dua hal mengenai hak dan kewajiban warga negara terhadap negara dan juga hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Tolong dibedakan ya nak, ini berbeda. Gitu. Yang pertama, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu hak. Memang di kelas 11 Ibu sudah menjelaskan apa itu hak, tapi berbeda ya nak. Di sini adalah hak kita sebagai warga negara. Apa sih yang bisa kita terima sebagai warga negara di Indonesia? Hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain. Hak ini adalah kuasa yang harus kita terima. Semua orang harus menerimanya tanpa terkecuali karena ingat, hak asasi, hak yang pokok dasar yang kita terima sejak kita masih dalam kandungan. Begitu pula dengan hak. Hak ini harus kita terima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain. Di sini diartikan juga warga negara. Kenapa? Karena kita berbicara mengenai hak warga negara. Warga negara siapa sih, Bu? Warga negara itu adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri. Kita disebut warga negara bukan, Bu? Iya, kita sebagai warga negara Indonesia. Maka dari itu kita memiliki hak warga negara. Kita artikan, berarti kita tarik kesimpulan bahwa hak warga negara itu adalah serangkaian hak yang diterima setiap orang berkenaan dengan posisinya sebagai bagian dari suatu negara. Ingat, hak warga negara adalah serangkaian hak, berarti sekumpulan hak yang harus kita terima berkenaan dengan kita, posisi kita dalam suatu negara, yaitu sebagai warga negara. Paham ya nak? Ibu harapkan kalian paham mengenai hak warga negara. Gitu.
Lalu dari hak warga negara, Ibu beralih ke kewajiban. Kalau hak tadi itu adalah kuasa yang harus kita terima, kalau kewajiban adalah maknanya kita artikan sebagai segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan. Kuncinya itu, untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Jadi, ketika kita ingin mendapatkan menerima hak warga negara kita, berarti kita harus melaksanakan kewajiban kita, keharusan yang harus kita laksanakan sebagai individu, sebagai anggota warga negara. Baru hak warga negara itu kita dapatkan. Itu. Ibu artikan bahwa hak itu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban itu adalah suatu keharusan yang harus kita laksanakan. Ingat, hak dan juga kewajiban harus berjalan beriringan, bersamaan. Tidak boleh berat sebelah. Itu. Kita lanjut ke dalam slide selanjutnya ya, Nak. Nah, ini Ibu berikan paparan apa sih hak warga negara dan juga kewajiban dari warga negara terhadap negara. Hak warga negara apa saja sih Bu? Itu ada hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan juga pemerintahan. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak berpendapat, hak kemerdekaan dalam memeluk agama, hak ikut serta membela negara, hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, hak atas kesejahteraan sosial, dan juga hak mendapatkan keadilan sosial. Itu adalah kuasa yang harus kita terima. Macam-macam hak yang harus kita terima, dari hak beragama, hak pendidikan, lalu hak pekerjaan, hak memperoleh tempat tinggal, hak kemerdekaan, hak dalam bidang politik, sosial, budaya, lalu dalam hal pemerintahan dan juga pertahanan, hak dalam bidang ekonomi, itu adalah semua yang harus kita dapatkan. Tetapi ketika kita ingin mendapatkan itu semua, kita harus melaksanakan suatu kewajiban kita. Kewajiban kita apa sebagai warga negara terhadap negara? Yaitu menaati hukum dan juga pemerintah. Kewajiban membela negara, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, lalu kewajiban dalam usaha pertahanan dan juga keamanan negara. Ini contoh yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian agar kalian bisa memahami perbedaan dari hak warga negara dan juga kewajiban warga negara terhadap negara. Oke, kita lanjut kembali ini. Kalian bisa melihat kembali hak dan juga kewajiban negara terhadap warga negara. Ingat, kalau tadi di slide sebelumnya itu adalah hak dan juga kewajiban warga negara terhadap negara. Ini kita dulu warga negara terhadap negara, baru selanjutnya di sini adalah hak dan juga kewajiban negara terhadap warga negara itu. Hak negara atau pemerintah. Apa sih hak negara atau pemerintah? Yaitu bagaimana negara bisa menciptakan peraturan dan juga perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan juga keamanan bagi seluruh rakyat. Lalu melakukan monopoli. Monopoli itu adalah tujuan bersama ya, Nak. Ini dibentuk terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi hak ini dimaksudkan untuk bagaimana kita sebagai warga negara bisa hidup dari sumber daya yang negara berikan itu. Lalu ada lagi hak negara untuk dibela. Ada lagi hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Lalu selanjutnya kalian bisa melihat kewajiban negara atau pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Ini lebih kepada hak dan kewajiban negara terhadap kita sebagai warga negara. Jadi apa yang diberikan negara, apa yang dilaksanakan negara untuk kita sebagai warga negara itu.
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kembali hak dan kewajiban terhadap warga negara menurut Winarno dan juga dalam Sulaiman ya. Ini kalian bisa melihat bahwa hak negara terhadap warga negara itu hak negara untuk ditaati hukum, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Lalu kewajiban negara terhadap warga negara adalah kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberikan jaminan sosial, hingga kewajiban negara memberikan kebebasan untuk beribadah. Ini yang disampaikan oleh seorang tokoh Winarno dalam Sulaiman mengenai hak negara terhadap warga negara dan juga kewajiban negara terhadap warga negara. Kalian boleh menggunakan yang sebelumnya ataupun yang menurut tokoh ini. Untuk paparan yang baru ini memang belum Ibu berikan catatan ya Nak. Kemarin baru hanya sampai kalian mengerjakan tugas mengenai hak dan juga kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sudah Ibu periksa, sudah Ibu lihat, memang sudah benar. Tinggal di sini Ibu akan melanjutkan kembali ke materi subpokok pembahasan selanjutnya agar kalian bisa memahami satu kesatuan mengenai hak dan juga kewajiban dari warga negara. Itu. Kita sudah masuk ke dalam hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Untuk penjelasan yang ini silakan nanti kalian boleh mencatatnya, boleh kalian rangkum mengenai hak dan juga kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Di dalam nilai-nilai Pancasila ini ada 3 nilai, Nak. Kalian harus bisa memahami apa itu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasarnya, yaitu di dalam Pancasila. Lalu ada lagi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila, dan juga hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Ini kalian ingat bahwa substansi hak dan juga kewajiban warga negara itu tidak hanya ada di Pancasila, tetapi ada di dalam 3 nilai ini, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis. Kalian bisa mengingatnya kalau nilai dasar itu yang utama ada di dalam Pancasila ya, Nak. Nih, ada di dalam Pancasila. Yang utama, berarti kalau nilai dasar itu dasarnya, berarti kita mengambil dari Pancasila, yaitu 5 sila yang sudah ada, yaitu dari nilai ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan, nilai ketuhanan, lalu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kemanusiaan, lalu nilai persatuan Indonesia atau persatuan, lalu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau nilai keadilan. Jadi nilai dasar ini adalah nilai pokoknya. Bagaimana hak dan juga kewajiban negara itu ada. Lalu dari nilai dasar ini yang menjadi pedoman utamanya itu akan dijabarkan kembali Nak ke dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental Pancasila itu apa sih, Bu? Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar Pancasila secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk apa? Kalau nilai dasar dalam bentuk Pancasila, kalau nilai instrumental ini dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan negara menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Intinya adalah ini, kalau kalian mengingat mengenai nilai instrumental, yang ada di pikiran kalian adalah nilai yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketika nilai tersebut ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, berarti penjabarannya lebih banyak tidak, Bu? Lebih banyak. Karena apa? Kita mengambil dari nilai Pancasila, kita jabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu ada apa saja? Ada 11 nilai instrumental Pancasila, yaitu ada kewarganegaraan,
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bela negara, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan memeluk agama, pertahanan dan keamanan negara, pendidikan, kebudayaan nasional Indonesia, dan juga perekonomian nasional hingga kesejahteraan sosial itu. Itu lebih kepada penjabaran yang ada di dalam nilai dasar Pancasila dijabarkan kembali lebih banyak di dalam nilai instrumental yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang seperti kemarin tugas kalian itu Ibu suruh cari di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 agar kalian tahu nilai instrumental itu penjabarannya apa, bunyinya seperti apa di dalam Undang-Undang Dasar, sama atau berbeda di dalam nilai Pancasila, sama atau tidak setiap pasal dan ayatnya. Ketika kalian sudah mendapatkan, kalian bisa melihat perbedaannya. Jelas berbeda antara pasal satu dengan pasal lainnya, ayat satu dengan ayat lainnya. Karena apa? Karena Undang-Undang Dasar itu, nilai instrumental itu menjabarkan apa yang terdapat di dalam nilai dasar yaitu Pancasila. Selanjutnya, dari nilai instrumental kita ke dalam nilai praksis. Nilai praksis ini adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Jadi, dari nilai dasar ini berupa Pancasila, dijabarkan kembali dalam nilai instrumental berupa Undang-Undang Dasar, lalu di terakhir adalah nilai praksis, nilai sesungguhnya yang dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada 5 juga. 5 ini kita ambil dari nilai dasar Pancasila. Karena kita mewujudkan melaksanakannya dalam kehidupan nyata sehari-hari berpatokan terhadap 5 dasar ini. Misalnya, sikap positif sesuai dengan nilai dalam sila pertama Pancasila, yaitu apa Bu? Yaitu misalnya hormat, menghormati, dan bekerja sama antar umat beragama, sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Lalu, yang kedua, sikap positif sesuai nilai dalam sila kedua Pancasila, yaitu mengakui persamaan derajat dan hak dan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain. Yang ketiga, nilai positif sesuai nilai dalam sila ketiga Pancasila, yaitu menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, lalu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, ada sikap positif sesuai nilai dalam sila keempat Pancasila, yaitu apa? Mengutamakan kepentingan negara dan juga masyarakat, lalu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu mengutamakan musyawarah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, serta mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Dan yang terakhir, nilai positif sesuai dengan nilai dalam sila kelima Pancasila adalah menjaga keseimbangan antara hak dan juga kewajiban, rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, dan juga menghormati hak-hak orang lain. Itu kalian pahami ya nak mengenai 3 nilai dalam Pancasila. Ada nilai dasar di dalam Pancasila, nilai instrumental dalam Undang-Undang Dasar, dan juga nilai praksis itu ada dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, berupa bentuk pengaplikasiannya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Oke, anak ibu, ibu rasa penjelasan untuk materi kita mengenai konsep hak dan juga kewajiban warga negara, lalu macam-macam tadi hak dan juga kewajiban warga negara, hingga yang terakhir adalah mengenai hak dan juga kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ibu rasa cukup. Untuk pokok pembahasan selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan kembali.
untuk kalian, Ibu ingatkan bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas, silakan kalian kerjakan tugas kalian lalu kumpulkan kembali ke Ibu. Nanti Ibu akan memberikan kalian rekapan. Rekapan itulah yang nanti akan kalian pakai untuk kelanjutan tugas berikutnya atau evaluasi berikutnya. Karena nanti kita akan ulangan harian, maka dari itu ketika ulangan harian kalian harus melengkapi tugas-tugas kalian sebelumnya itu. Untuk tugas hari ini, Ibu meminta kepada kalian, karena kemarin kalian sudah menuliskan mengenai pasal dan juga ayat di dalam Undang-Undang Dasar, apa itu hak dan juga kewajiban kita sebagai warga negara, bunyinya seperti apa. Ibu meminta kepada kalian, ini tugas secara individu ya nak, kalian buatlah satu buah video, di mana video tersebut berisi hafalan kalian mengenai hak dan juga kewajiban warga negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Acuannya apa Bu? Acuannya adalah tugas kemarin kalian yang kalian kirimkan ke Ibu yang mengenai bunyi pasal dan juga ayat. Silakan kalian pilih mana yang menurut kalian mudah untuk hafalkan, lalu nanti kalian videokan, nanti kalian kirimkan email ke Ibu. Contohnya seperti ini. Ini karena Ibu tidak menampilkan video muka Ibu ya, tapi untuk nanti tugas kalian, kalian harus menampilkan video kalian, muka kalian itu. Bukan rekaman ya nak, tapi video secara keseluruhan. Ibu memberikan contoh misalnya, Ibu akan menghafal mengenai hak kebebasan beragama, lalu hak mendapat pendidikan, dan juga hak berkeluarga. Nanti kalian menurut kalian enaknya seperti apa? Silakan Ibu berikan kebebasan. Yang terpenting adalah kalian cukup memberikan hafalan 3 buah bunyi pasal dan juga ayat mengenai hak dan juga kewajiban warga negara. Bu, boleh nggak hak semua? Boleh. Bu, bagaimana kalau kewajiban semua? Boleh. Atau Bu, dicampur antara hak dan juga kewajiban? Boleh semua. Ibu contohkan terlebih dahulu ya nak, biar kalian nanti tidak salah dalam memberikan tugasnya. Hak kebebasan beragama. Bunyi pasal 28E ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Hak mendapatkan pendidikan. Pasal 28C ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Lalu satu lagi, hak untuk berkeluarga. Terdapat dalam pasal 28B ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak memeluk keluarga, membentuk keluarga, dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Seperti itu ya nak contohnya. Tapi ingat, video kalian. Ibu pada kesempatan kali ini, mohon maaf tidak memberikan contoh video, tapi hanya rekaman. Tetapi kalau kalian adalah video dengan tampilan wajah kalian, ada di situ ya nak, lalu dengan suara yang lantang, kalian menyebutkan hak dan juga kewajiban warga negara mana yang kalian akan pilih, bunyi pasalnya seperti apa, ayat berapa, silakan nanti kalian pilih. Ibu, boleh nggak sih Bu dikreasikan dengan lagu-lagu nasional atau lain sebagainya, silahkan, sekreatif kalian boleh. Tapi ingat, ketika nanti kalian membacakan bunyi pasal dan juga ayat, tolong, ketika kalian menggunakan, Ibu meminta memakai seragam ya nak, agar apa? Agar rapi, sopan juga, lalu untuk Ibu jadikan sebagai laporan pembelajaran jarak jauh kita dalam pembelajaran PPKN itu. Bagi kalian yang nanti kurang paham atau tidak jelas, silahkan nanti tanyakan langsung ke Ibu. Untuk penjelasan hari ini, pokok pembahasan kita hari ini Ibu rasa cukup. Ibu mohon maaf kurang lebihnya jika memang dalam hal penjelasan terlalu cepat atau ada hal-hal yang kalian kurang pahami. Ibu mohon maaf, nanti silahkan kalian langsung tanyakan ke Ibu jika memang kalian merasa kurang paham. Ibu rasa cukup, kurang lebihnya Ibu mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.